Pada hari ini, saya Boni Pujianto, Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, ingin berbagi terkait dengan bagaimana kita melawan hoaks dengan program literasi digital yang saat ini sedang menjadi program nasional dari Kementerian Kominfo. Rekan-rekan dan sahabat, mungkin kita akan sedikit berbagi. Pertama, mengenai latar belakang. Kenapa saat ini semua masyarakat berpindah ke dunia digital? Potret internet di Indonesia saat ini memiliki penduduk sekitar 266 juta jiwa, sangat besar. Di antara itu, pengguna internetnya mencapai 196 juta, atau sekitar 73,7%. Jadi cukup masif, cukup besar para pengguna internet di Indonesia, terdistribusi dalam berbagai kelas usia, dan demikian juga dengan strata kemampuan mereka menggunakannya. Nah, survei ini juga menunjukkan sekitar 95,4% responden ini terhubung ke internet melalui smartphone. Responden juga mencatat bahwa sinyal internet di tempat mereka cukup baik, yaitu 71,8%. Jadi memang kita maklumi beberapa daerah masih memiliki kendala internet, khususnya internet berbasis mobile. Ternyata profil dari masyarakat dalam mengkonsumsi berita, yaitu dahulu kita biasa membaca berita melalui koran, media cetak, dan lain sebagainya. Berapa jumlahnya? 4,5 juta saat ini. Namun, yang menggunakan media online saat ini sudah bergeser lebih daripada itu, yaitu 6 juta jiwa. Hal ini berarti masyarakat lebih menggunakan digital dibandingkan format konvensional yang menggunakan paper base, begitu ya. Tapi tetap di dalam survei yang diberikan oleh AC Nielsen pada tahun 2020, masyarakat memang tetap memanfaatkan televisi itu menjadi media utama dalam memperoleh informasi. Internet itu memasuki ranking ketiga, yaitu 43% persepsi dari masyarakat. Oleh karena itu, rekan-rekan semua tentunya saat ini harus memahami bagaimana kita memanfaatkan dunia digital ini dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita harus memperhatikan informasi yang berkembang di masyarakat itu berjumlah sangat besar, atau dikenal sebagai information flooding atau banjir informasi. Oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi ini agar kita bisa memilah mana informasi yang baik, benar, akurat dibandingkan dengan berita-berita yang memiliki tujuan atau tendensi hoax. Rekan-rekan sekalian, tentunya kita harus bisa membedakan antara kebebasan atau hak berpendapat dan berekspresi yang selalu digaungkan, yaitu kebebasan berpendapat yang dapat diartikan sebagai tindakan untuk mencari, menerima, atau menyampaikan informasi untuk pengembangan pribadi diri ataupun sosial. Namun, kita tetap memperhatikan mengenai bagaimana kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena kebebasan berpendapat ataupun berekspresi dapat juga mengancam ketertiban umum. Nah, seiring dengan hadirnya hoaks sebagai kesalahan informasi di dunia maya, kita harus menjaga agar information disorder itu ada 3 macam, baik yang sifatnya disinformasi, misinformasi, ataupun malinformasi tersebut tidak mengganggu hak dan
eh, berpendapat dan berekspresi yang bisa mengganggu ketertiban umum. Tentu hal tersebut tidak lepas dari berbagai data yang kami peroleh. Kementerian Kominfo mencatat bahwa siklus pergerakan atau peningkatan hoaks dan konten negatif itu berfluktuasi setiap tahun. Kami mencatat dari tahun 2018 hingga tahun ini. Statistik menunjukkan bahwa memang konten-konten negatif di situs internet sampai dengan data yang kami peroleh bulan Februari yang lalu itu mencapai 1,348 juta atau 1.348.000 berita yang berkonotasi negatif ataupun konten hoax di situs internet. Mayoritas memang terkait dengan ada pornografi, perjudian. Namun tidak kalah besar adalah penipuan di internet. Jadi rekan-rekan sekalian, mohon perhatikan, berhati-hati di dunia maya atau di dunia digital ini sangat penting. Safety itu menjadi hal-hal yang sangat krusial. Nah, rekan-rekan sekalian, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangkal, salah satunya adalah melakukan pemblokiran konten negatif. Kami telah melakukan takedown atau pemblokiran sebanyak 2.220.000 penanganan pemblokiran konten negatif. Nah, khusus yang media sosial itu sampai 2 bulan pertama kemarin, pada bulan Februari itu 872.000. Semua ini menjadi kewajiban kita bersama, tidak hanya Kominfo. Kita harus berkolaborasi untuk mengurangi jumlah konten negatif di internet. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengatasi ataupun mendeteksi hoaks yang beredar di internet. Cara singkat, mungkin saya sampaikan adalah pertama, cek alamat URL. Cek situs tersebut. Kita bisa mencek ada kontaknya nggak? Atau about, ya biasanya kita mencek siapa yang mengeluarkan berita tersebut. Kemudian, tidak lupa kita harus melakukan cek dengan media lainnya. Kemudian gunakan fact checking, karena ada banyak situs-situs yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, sosial, organisasi, baik dalam dan luar negeri untuk bisa melakukan checking hal tersebut. Tidak kalah penting, kita harus mencek siapa penulis dan narasumbernya. Ya kita googling, kita cek siapa yang bersangkutan. Kemudian benarkah dia mempublish berita tersebut. Nah ini penting, ini kembali kontrol kepada diri kita mencek apakah berita tersebut membuat marah ya kepada diri kita. Biasanya kalau berita palsu itu sering menyasar emosi dengan memberikan informasi-informasi yang aneh dan menyulut bahkan. Nah, oleh karena itu, kita harus sensitif untuk mencek apakah berita-berita yang disampaikan itu membuat kita marah ataupun emosi. Perhatikan juga bagaimana penulisannya. Biasanya kalau yang untuk menyulut biasanya menggunakan caps lock ya, tanda seru. Kemudian ada bahkan pakai pagar dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Menambah emosi kita makin tersulut. Nah, oleh karena itu kita harus bersama-sama memperhatikan berita ini benar atau tidak, hoax atau bukan. Nah, pikir dulu sebelum kita sebarkan. Jangan buru-buru. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, tentu kita akan bertanya, kenapa pemerintah begitu intens saat ini untuk berupaya mengurangi hoaks? Ada kunci pokok yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan literasi digital. Kenapa literasi digital? Literasi digital akan memberikan kecakapan kepada seluruh masyarakat
yang muda, tua, kaum milenial, semua mereka bisa dengan cepat mengetahui apa dan bagaimana mendeteksi berita palsu atau hoax dan menangkalnya. Ini yang paling penting. Literasi digital saat ini sudah berjalan dan merupakan amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yang diluncurkan pada tanggal 20 Mei pada saat Hari Kebangkitan Nasional. Ada 5 visi yang disampaikan Presiden untuk Indonesia, salah satunya adalah pengembangan SDM. Nah, kita mengembangkan SDM yang memiliki kecakapan di digital. SDM talenta digital. Ini yang menjadi fokus bagi perkembangan Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melalui Bapak Menteri Johnny G. Plate menyatakan literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia kita, agar keterampilan tidak sebatas mengoperasikan gawai, tapi kita mampu memilih, memilah, dan memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan kemampuan bangsa dan negara kita. Khususnya kita memberikan nilai tambah untuk dunia digital. Rekan sahabat, tentu kita membutuhkan kemampuan digital ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Indonesia telah mencanangkan bahwa akan menjadi digital nation. Indonesia digital nation yang bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing. Tentu kita akan bertanya, siapa sih yang dituju tersebut? Pertama adalah pemerintahnya. Maka kita kenal sebagai pemerintahan digital. Kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat digital. Dan ekonominya pun menjadi ekonomi digital. Nah, semua ini harus dipersiapkan secara matang. Pemerintah menyiapkan baik regulasi, pengendalian, berbagai aktivitas di dunia digital melalui aplikasi dan infrastrukturnya, serta tidak kalah penting adalah penyiapan sumber daya manusia digital beserta teknologi dan inovasinya. Rekan-rekan sekalian, di dalam pengembangan program nasional literasi digital saat ini, ada 4 pilar yang menjadi utama kegiatan program literasi digital. Ini yang akan menjadi basis agar seluruh masyarakat menjadi cakap digital. Makin cakap digital itu adalah tagline yang akan digaungkan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat aware, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi. Ada 4 pilar utama yaitu digital skill atau kemampuan digital, kemudian ada digital culture atau budaya digital, kemudian ada digital ethics atau etika digital, serta digital safety atau keamanan digital. Nah, digital skill ini memang kita harus bisa memahami bagaimana memanfaatkan berbagai kemampuan teknologi, baik perangkat, software, sistem operasi, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian digital culture atau budaya digital, tentu kita harus bisa tetap menjaga agar wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, kehidupan berbineka tunggal ika itu tetap terjaga di dalam dunia digital ini. Digital ethics lebih khusus agar kita bisa menyadari bagaimana menyesuaikan diri, merasionalisasi, memahami, dan mempertimbangkan dalam kehidupan sosial di dunia digital. Terakhir adalah digital safety. Hal ini penting karena kita harus dapat memahami, menimbang agar tidak terjadi penyalahgunaan ataupun data dan informasi yang kita miliki tersebar kepada masyarakat. Karena di balik itu bisa terjadi
penyalahgunaan data pribadi kita oleh pihak-pihak yang tidak kita kehendaki. Oleh karena itu kita harus menjaga dan melindungi data pribadi kita dan memahami bagaimana keamanan digital itu harus kita lakukan. Berbagai fitur-fitur, oleh karena itu tadi digital skill sangat penting, agar kita dapat memilih fitur apa yang harus kita aktifkan untuk melindungi terkait dengan data pribadi ataupun hal-hal terkait dengan teknologi informasi di setiap perangkat kita ataupun di setiap aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini yang akan menyebabkan ke depannya kita harus menjaga. Jangan sampai ada kejahatan di dunia digital ini semakin meluas. Rekan-rekan dan sahabat, kita akan menggelar dan saat ini baru mulai adalah Program Nasional Literasi Digital yang dicanangkan pada tanggal 20 Mei lalu oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Rekan-rekan dan sahabat tentunya akan bertanya, apa yang bisa diperoleh dari program literasi digital? Saat ini berbagai program telah kami canangkan dan kami persilahkan rekan-rekan semua, sahabat untuk mengikuti program tersebut, baik yang terdapat melalui kelas-kelas yang telah disediakan, bisa diperhatikan melalui kanal siberkreasi.id. Di situ akan disampaikan oleh para narasumber terkait dengan program literasi digital untuk skill atau kemampuan digital, kemudian budaya, etika, dan keamanan. Rekan-rekan sahabat, semua informasi silahkan dikunjungi di website siberkreasi.id dan dari kanal-kanal sosial media yang ada terkait dengan literasi digital. Program ini dikembangkan tidak hanya oleh Kementerian Kominfo, namun kami berkolaborasi dengan seluruh mitra yang tergabung dalam siberkreasi. Saat ini berjumlah 110 lembaga, baik itu komunitas, organisasi sosial, dan lain sebagainya, bahkan dari perusahaan-perusahaan. Rekan-rekan sahabat semua, tentunya hal ini dilakukan agar kolaborasi dan diseminasi informasi terkait literasi digital semakin masif. Kami melakukan kolaborasi agar brand awareness dari si program nasional literasi digital semakin dipahami oleh seluruh masyarakat. Kami menyiapkan baik yang sifatnya adalah platform ataupun kerjasama dengan para penyedia konten, serta local champion cyberkreasi yang bekerja untuk menambah konten di dalam portal kami. Selain itu ada program yang terkait dengan penghargaan, kemudian ada promosi, publikasi, media partner, mengikut sertakan tadi key opinion leader yang tergabung dalam program ini. Bahkan kami menyelenggarakan berbagai simposium nasional di bidang literasi digital. Semuanya diselenggarakan secara hybrid, ada yang offline, tapi mayoritas dilaksanakan secara online atau daring. Rekan-rekan dan sahabat, terima kasih telah mengikuti mengenai uraian Program Nasional Literasi Digital. Mari kita ikuti program ini agar Indonesia semakin cakap digital. Salam literasi digital.